Aku jane iki mbiyen wis ya sithik-sithik mulai dadi wong apik. Ning karena saya punya khalil, punya teman akrab dia, maka jadinya saya rusak lagi. Itu besok akan menyesal. Tapi kan peribahasanya sesal kemudian tidak berguna. Sesal kemudian itu tidak berguna karena penyesalan itu mesti kemudian. Makanya saya sering mengatakan menyesal itu bagus, tapi lebih bagus nggak ada yang disesali. Saya nggak menyesal. Memang itu sudah sebaik yang saya bisa. Seperti orang ujian dan ujian itu kemudian nilainya jelek. Kenapa dia menyesal? Karena dia ngerti duwe bukune ning ora disinau. Karena dia punya catatannya tapi nggak dibuka. Wah, seandainya saya itu buka catatan kemarin, jebule metu kabeh kok catatan. Menyesal toh? Tapi kalau kita sudah semua kita baca, semua buku yang kita miliki sudah kita baca, sampai kita itu kelelahan, sampai kita itu sudah capek membacanya, itu sudah pol, sudah kemampuan saya seperti itu, sudah pasrah dengan Allah. Duh Gusti Allah, kiyat kula nggih semanten niku. Kula pun mboten kiyat malih. Napa mawon mangke hasile empun pasrah jenengan. Itu hasilnya jelek, nggak akan menyesal. Ya kuwi wis garisku yang ngono kuwi. Aku wis pol-polan wingi. Tapi orang-orang yang nggak bersungguh-sungguh itu akan menyesal. Di akhirat tuh Al-Quran tuh banyak sekali nanti ungkapan-ungkapan penyesalan bagi orang-orang yang ketika hidup di dunia itu tidak menjalani hidup dengan sebenarnya. Itu penyesalan banyak sekali. Al-Quran sudah mengatakan ibaratnya niku pangendikan ya titen-titenan, kita akan niteni mana nanti orang yang menyesal. Ya kita nggak ingin ya jadi orang menyesal. Ya Allah, itulah yang mampu saya jalani. Seperti saya pernah menyampaikan ya, saya dulu pernah mendapat nasihat dari guru saya, walaupun saya baca di riwayatnya Imam Syafi'i juga belum ketemu di mana guru saya itu mendapat. Ketika Imam Syafi'i mau meninggal, Imam Syafi'i itu tersenyum sambil mengutip ayat Al-Quran, limithli hadza falyamalil amilun. Yes, ngene iki kudune wong urip kuwi do ngamal. Sambil tersenyum meninggalkan dunia. Wih, ini kematian-kematian yang dahsyat ya. Kematian-kematian yang indah. Wis cukup. Wis sak kuatku yang ngene iki. Wis muga-muga ditampa Gusti Allah. Nyuwun pamit donya kula ajeng nilar jenengan. Nek orang bisa meninggal dengan cara seperti itu ya. Ibaratnya meninggalkan dunia tidak seperti girap-girap kayak wong digetak-getak gitu ya. Tapi pamit apik-apik. Jadi limithli hadza falyamalil amilun ya. Pak kok tasih kelingan ayate Imam Syafi'i. Padahal sakaratul maut ya, karena kebiasaan. Orang yang nggak pernah berzikir ya tentu ketika kon nyebut mungkin bingung juga yang mau disebut apa. Maka ada sindiran nggih, mangke ampun ngantos kon nyebut Mbah Bud gitu ya. Nah, karena apa? Zikir. Jadi kalau orang zikir itu kan pernah nggih. Itu bukan hanya nggih. Itu subhanallah ya. Jadi saya pernah dengar kultum ya, ini kultum nang desa mawon, kultum niku nang Plumbon Tengah niku karena ada salah satu yang kejatah kultum itu jamaah yang sering nunggu orang operasi ya. Jadi ini bukan lewat WA, lewat mana-mana, ini riwayat langsung ya, riwayat langsung. Ketika dia sudah dioperasi itu kan nggak sadar, tapi selalu yang keluar itu ayat Al-Quran. Ketika intinya ya entah dioperasi entah apa, pokoknya orang itu entah kecelakaan tapi yang penting nggak sadar. Yang nggak sadar itu yang keluar itu ayat Al-Quran, katanya karena selalu menghafalkan orang itu. Ternyata mboten sadar mawon niku sing diucap ya. Jadi ya ternyata membiasakan yang baik niku nggih mboten gampil ning Allah itu akan memberikan kebiasaannya. Maka ada perkataan begini, matal mar'u ala man asya. Orang itu akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya. Orang akan mati sebagaimana kebiasaan hidupnya.
Maka orang matinya macam-macam sebagaimana kebiasaan hidupnya. Ada yang pas ngaji meninggal, ada yang pas sinau meninggal, ada yang pas dahar njur meninggal, ada yang pas nyanyi ya meninggal. Jadi ada yang pas joget-joget meninggal. Jadi jenengan espresso lah zaman saiki WA akeh kok nggih. Dadi wiri WA. Endi sing mati pas pidato, endi pas mati pas seminar, endi mati pas sinau, endi mati pas nunggang Honda, endi mati pas nyopir, macam-macam. Ta'addadal asbab wal mautu wahid. Sebab bisa bermacam-macam, ta'addada, berbilang-bilang. The multiple causes ya. Sebabnya itu macam-macam, tapi intinya al mautu wahid, mati itu satu. Sebabnya bisa macam-macam gitu ya. Jadi eneng wong kurang mangan, ning eneng wong kokean mangan. Napa kae kok mati kurang mangan sing kae kokean mangan. Loh, oh ini ditulis loh, ada pemenang hadiah Nobel kalau nggak salah ya, yang menuliskan sekarang ini di abad-abad sekarang ini orang itu mati bukan karena kelaparan tapi karena makanan. Makanan-makanan yang cepat saji itu telah membunuh manusia sekarang lebih banyak daripada yang mati di medan perang. Ya tenan itu, tenan ada penelitiannya. Saya kira wong do mati orang margane kurang mangan, tapi karena makan yang nggak teratur di Amerika terutama. Ya itu riset kok niku. Mboten kurang mangan, neng margane mangan lah. Jadi ini sudah keanehan. Jadi zaman dulu orang mati itu karena penyakit, karena ini, tapi sekarang ini ternyata statistik menunjukkan banyak orang mati karena makanan, bukan karena perang. Tentarane kok do mati nopo? Ora karena perang do mati. Mangane ra teratur doan gitu ya. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi ta'addadal asbab wal mautu wahid. Sebab bisa banyak tetapi mati tetap satu ya. Jadi saya lanjutkan, itu yang kasih sayang tadi ya. Jadi pentingnya energi kasih sayang. Jadi kita semuanya tentu terkadang itu emosi. Kula barang ngoten. Nek bocah niku kandhani seorang gunggu kan rasa mangkel niku enten. Ning sakjane nek dipikir-pikir, awake dhewe kok mangkel karo anake dhewe iki njur kepiye? Njur sapa sing arep nyenengi nek wong tuane wae njontongi anake? Jan bocah njontongke tenanan. Lah nek wong tuane wae do nyengite njur wong liya kok diharapkan menyayangi. Wahai para guru, sayangilah muridmu, padahal wong tuane do kejem kabeh karo anake. Anake rada kerasan nang omah ngerti bapakne langsung melayu. Yuk, kita enggak menyayangi anak kita kok mengharap orang lain. Jadi energi kasih sayang ya, itu penting sekali ya. Jadi ya kita njur sadar lagi nek pamane mangkel, oh ya arti mangkel iku piye wong ya. Memang seperti itu. Seperti itu ya sudah. Bismillah, doakan sama kita itu dalam sholat terus menerus mendoakan. Ben anak Dewi tadi gitu ya. Terkadang doa kita terkabulnya lama. Basan wis gede bocahku gek sadar dadi wong ndalan. Seperti itu. Jadi ya wallahu alam gitu. Pokoknya seperti itu ya. Jadi jangan, kita tidak boleh putus-putus ya. Jadi terkadang ada rasa kita benci itu harus kita. Saya juga bilang pada teman-teman saya ini juga guru ya, yang murid-muridnya itu terkadang menimbulkan banyak masalah, leren-leren masalah itu. Tapi saya bilang ke teman-teman saya, memang awake dhewe iki dibayari kon ngrampungke urusan kuwi. Wong tuane sudah bayar SPP iki ketoke jan awake dhewe iki kon gulawen ra bocah kuwi. Jadi ya harus kita terima saja gitu ya, kita terima gitu ya. Jadi kalau kita nggak menerima, kita bisa stres sendiri dalam menghadapi segala hal itu ya. Orang yang stres itu kan karena nggak menerima apa kenyataannya. Loh kok kenyataannya ngene ya? Biyen tak bayangke ngene kok jebule kenyataan. Nek kenyataan itu kita tolak terus, padahal kenyataan itu di depan kita stres sendiri. Kita itu inginnya makan itu 4 sehat 5 sempurna. Jebulno sing nang meja ki anggar-anggar nget-ngetan terus gitu ya. Nah, kita nggak mau menerima keadaan itu, lama-lama kita stres sendiri. Ya wes lah ngene.
biyen ngono cita-cita gitu ya. Biyen ngono cita-cita ya kahanane yang ini biyen menawa stres kalau kita nggak mau menerima ya. Nah, jadi kembali ke tadi ya. Selain kasih sayang apa? Di sini dikatakan fa'amma ta'zimu ala qasdi dunya, adapun mengagung-agungkan guru gitu ya. Ala qasdi dunya yang hanya tujuannya dunia. Ini Imam Ghazali itu udah bicara gini ini memang beliau itu seperti tidak butuh dunia gitu ya. Kalau kita ini, tapi ya kita semua itu butuh dunia sebagai jalan menuju akhirat ya. Dunia itu adalah wasilat ilal akhirah ya, ini jalan menuju akhirat. Jadi mesti kita harus mengambil juga. Cuman kalau orang itu mengatakan jangan sampai kita kemantil-mantil, ya itu kan katanya itu kemantil-mantil. Jadi kepada dunia. Jadi ada tuh doa tuh itu dalam salah satu doa khataman Al-Quran itu, salah satu Quran ada yang mencantumkan pada wala taj'alid dunya akbar hamina, ya Allah jangan jadikan dunia itu perkara saya yang terbesar, perkara kami yang terbesar. Jangan jadikan dunia itu perkara kami yang terbesar. Ya tujuan akhirat itu tetap gitu ya. Nah, itu salah satu doa agar dunia itu tidak ada di mata kita terus ya. Kadang-kadang kita perlu akhirat. Ya urip aja nyambut gawe terus ya, ibadah barang. Nah, jadi jangan semuanya itu cari untung, nek ra untung ra gelem. Kita terkadang harus membuang, harus mengasihi orang lain, harus memberi. Pabrik diwajibke yang namanya CSR. CSR itu apa? Dana untuk pengabdian ya. Jadi CSR ya. Jadi dana-dana yang disalurkan untuk kebaikan, dan perusahaan itu aja mikir badi terus. Ya mikir bantu lingkungan sekitarnya, namanya corporate social responsibility, tanggung jawab sosial perusahaan. Jangan sampai perusahaan badine akeh ning masyarakat sekitare mung dinai kebul tok, apa mung pencemaran tok. Itu negara-negara kapitalis Amerika ngerti aturan seperti itu kok. Ngerti aturan seperti itu. Maka kita itu dalam hidup juga ada zakat. Zakat 2,5%, 2,5% itu kecil sekali. Wong do tuku rokok niku PPN-nya pira Mas Pur itu? 11% ya. Iki harus dinaikkan 12% ya. PPN-nya saja seperti itu kok. Zakat 2,5% saja terkadang leli. Leli. Fitrah kelingan bodoh iki seneng-seneng ya. Ning zakat mal ini yang harus. Yang harus kan. Perusahaan saja di seluruh dunia, negara kapital aja punya pikiran begitu. Punya pikiran begitu. Nah, jadi fa'amma ta'zimu ala qasdi dunya, adapun mengagungkan guru, ustadz, mursyid, kiai hanya untuk kepentingan dunia, fahuwa ihlakun wa ayya ihlakin, itu kebinasaan di atas kebinasaan. Ya kuwi binasa-binasanya sesuatu kalau mengagungkan hanya sekedar dunia. Jadi menghormati orang ya bukan ya memang menghormati guru, kiai, pembimbing, penasihat kita hormati ya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan kita takzim kepada orang yang memberikan ilmu, ya kita untuk itu, bukan untuk keduniaan ya, bukan untuk keduniaan. Intinya ya dalam aktivitas ilmu itu keikhlasan itu penting. Ikhlas yang memberikan, ikhlas yang menerima, kita menghargai orang lain dengan ikhlas juga. Jadi saya itu dulu sering ya, karena saya pernah hidup di Malaysia beberapa tahun ya. Anak Malaysia itu terkadang kalau habis diajar gitu ya, itu dia terkadang atau habis diceramai apa, terima kasih ilmunya, terima kasih ilmunya. Jadi apa artinya mohon diikhlaskan, bangsanya gitu-gitu itu loh. Jadi mungkin Pak Guru ngiklaske ilmune nggih. Jadi pamane gitu. Matur nuwun ilmunya. Jadi ada seperti itu. Itu karena memang ya untuk menjaga ya bahwa memang kita itu dalam mencari ilmu itu ya seperti itu. Jadi ada ta'zim walaupun bukan untuk kepentingan dunia.
kepentingan dunia ya. Jadi artinya ya keikhlasan saja. Jadi kemudian fa'idzan kana lillahi ta'ala, maka mestinya itu lillahi ta'ala saja. Falyakun talamidatu rajulil wahidi mutahabina, maka hendaknya antara orang-orang itu, guru dan murid, penasihat dan yang dinasihati, saling mengasihi, saling nresnani gitu ya. Jadi ini bukan cinta tapi kasih sayang. Nek guru udah mencintai muridnya, mana muridnya putri, bukan itu maksudnya. Itu mencintai, mengasihi, kasih sayang. Itu banyak ya pencabulan-pencabulan yang menjadi masalah ya. Di pesantren ada, di sekolahan ada. Bukan itu. Mutahabbina itu artinya memberikan kasih sayang, memberikan kasih sayang. Jadi seperti dalam rumah tangga itu, kalau nasihat dalam walimah itu kan ada mawadah tapi ada rahmah. Mawadah itu cinta, tapi rahmah itu kasih sayang. Jadi rumah tangga itu isinya bukan hanya cinta saja. Kalau anak muda itu selalu bilang cinta, tetapi mestinya harus ada rahmah, kasih sayang. Jadi itu lebih agung ya, lebih agung. Seorang ibu karena dia menjadi sumber kasih sayang untuk anaknya, dialah yang memiliki rahim dalam tubuhnya. Rahim itu ya memang tempat di situ kasih sayang ibu. Maka dikatakan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Jadi hanya memberi dan tiada kembali. Kita nggak pernah bisa membalas kebaikan ibu kita, dengan tidak pernah bisa membalas dengan sepenuhnya. Maksudnya gitu ya. Ya iso ngenai dit, ngenai panganan ya, munjung nek bodo barang itu bisa gitu. Tapi kita tidak bisa membalas sepenuhnya karena ibu mengandung kita dan kita tidak bisa mengandung ibu kita. Kalau iso mau balas, kita nggak bisa balas kita. Maka, tapi ibu itu kan tidak menuntut balasan seperti itu, bahwa seorang ibu itu tahu anaknya itu dalan migunani marang masyarakat agama, itu sudah senang. Banyak orang tua itu terkadang tidak menuntut balik, karena kalau menuntut balik dihitung sekolah-sekolah, makanya ya suka biyen cilik nganti lulus kuliah itu nak ditotal luweh banget itu. Tapi itu kan nggak pernah diminta. Bahkan kalau anak berkunjung kepada orang tuanya, sebenarnya anak itu yang diberikan sama yang diminta lagi, terkadang banyak yang diminta lagi. Nggo nyangoni putune, nggo nukok apa, nggo bantu SPP barang itu lebih banyak dari yang jarine arep munjung. Padahal mancing kuwi. Hanya ngenai umpan sithik engko entuke luwih gedhe. Ya kono le PTE iki digawa gitu ya. Apa berasnya yontak embok kae bu, ya kono jiku nang sentong kae. Nek jarene mau arep munjung tapi jane meng mancing gitu ya. Tapi ibunya itu sudah senang loh lihat bahwa anaknya itu tetap jadi orang tanggung jawab, putu-putune yo temenake gitu ya. Artinya itu sudah senang, nggak usah membalas, nggak usah membalas sama karena memang ya angel. Tapi kita juga kan begitu sama anak kita. Kita hanya memberi sama anak kita belum tentu. Wong begitu dan dibayar njur dan dibojo gitu ya. Njur di anak. Wes terus ngrekosone jangan dipikir leren terus. Wes di anak isih titipi foto gitu ya. Jadi artinya kita ya akan begitu juga kepada anak kita. Jadi hidup itu mengajarkan, oh ibu saya, bapak saya dulu ya mengasihi saya harus mengasihi anak saya. Anak saya nanti sapa sing arep males ro anake lagi, dia akan begitu. Itulah Islam mengajarkan ya. Mengajarkan. Jadi dan memang Allah sudah menjadikan begitu kok. Orang tua itu butuhnya sudah enggak seperti orang muda kok. Orang-orang tua kita itu kalau mau diberi makanan itu mungkin hanya akan dikelilingkan lagi entah kemana, karena belum tentu kuat makan juga. Itulah keadilan Allah. Nek pas randuwe panganan biyen dokoh gek ngemaruke basan SD panganan akeh karo Gusti Allah diparingi wis wegah mangan.
Jadi itu cara Allah mengendalikan kita kalau kita syukuri. Jangan kemudian, kan ada juga orang yang ya saiki gandeng awake dhewe dibayar wong ket biyen ra dibayar saiki ya udah ditutup-tutuke. Nyate orang dina pisan. Ya karepmu ngono nek arep numpuk kolesterol gitu ya. Nah, jadi ya enggak begitu. Artinya itu cara Allah mengendalikan kita. Dulu ketika dokoh ora duwe duit gitu ya. Ketika duwe duit wis ora entuk gitu ya. Cara mengerem. Kalau hidup itu diuja terus, rusak kehidupan ini. Kehidupan itu rusak. Isinya dunia itu kita itu harus mengendalikan, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah terkadang membantu kita bisa mengendalikan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi. Kita makan sedikit berlebihan sudah nggak enak badannya. Kok njebebek ya ming madang kewaregen mamane. Ora Gusti Allah digawe ngono, nek ora digawe ngono wis payah nggih mboldit iso jajan nang endi wae wis. Maka Allah mengendalikan, kita bersyukur pada pengendalian. Jangan kita itu malah kemudian nggak mau. Itu tubuh kita itu sudah memberi sinyal, dan alam itu selalu memberi sinyal kepada manusia. Mau hujan saja diberi sinyal mendung kok. Mau erupsi saja diberi diberi sinyal perungsang kok hawane gitu ya. Hawane perungsang, kewan-kewane do medun. Kok menungso iki ra rumangsa ada peringatan. Sinyal-sinyal itu alam saja itu mengajarkan sinyal kepada kita, dan tubuh kita memberi sinyal kepada kita. Jajal kita itu kalau sudah kekesalan terus nanti entek-enteknya mati loh. Betul. Itu yang namanya exhausting. Jadi orang itu mati karena kelelahan. Mboten lara, mung karena kesel niku dipolke. Hondane ku nggih, nek es kepanasan jenengan nggo terus mangke macet klekek ngoten mawon. Honda-honda zaman biyen terutama. Ngalami kok riyen di Honda zaman biyen niku nggih. Wis panas terus kemawon mangke macet. Wong wis kekeselan ra kuat terus kemawon. Mati entek-entek niku mati karena kelelahan. Mboten teknologi mula nggih nek awak wis ngerem, nah itu wis sinyal. Sinyal wis nggih leren. Monggo ngoten niku nggih. Jarine gawean iki dicake terus ya rantek jarine lho niku. Wong nek entek gawean nggih golek gawean. Gawean kok rantek-entek awang rampung golek meneh kok ngene. Maka kita yang mengatur ya, kita yang mengatur. Nah, kembali ke tadi, tujuannya bukan dunia. Jadi di sini dikatakan mutahabina. Jadi guru dan murid saling mengasihi. Fa'inal ulama wa abnaul akhirati musafirina ila Allah taala wa salikuna ilaihi tariqad dunya wa sanaiha wa syuhuruha wa manazilu tariq. Wa tarafuq bainal musafirina min baladin ila baladin yujibu tahabub wa tawadud. Jadi karena gini ya, maksudipun menika mekaten. Jadi karena guru dan murid itu kenapa saling mencintai? Karena mereka itu guru dan murid itu sebenarnya berjalan bersama. Jadi guru dan murid itu sedang berjalan bersama di atas jalan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang menuju akhirat. Kalau kita itu niki sanepo niki yang dingendikake itu adalah ibarat ya, ibarat sanepo. Jadi karena guru dan murid itu seperti dua orang yang menyusuri jalan bersama. Jalan mana? Jalan menuju hidayah, menuju akhirat. Kalau mereka itu satu tujuan, wasalakuna ilai toriku wa dunya wasanaiha, mereka menjalani tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, mereka tempuh bersama dalam saling belajar dan mengajar itu. Wa tarafuk bainal musafirin, maka akan harus ada tarafuk, rifkun, rafiq. Itu adalah rasa kelemah lembutan antar mereka. Jadi mereka itu kan dua orang atau dua kelompok orang yang menyusuri jalan bersama untuk menuju akhirat. Ya sepanjang jalan mereka lalui manazilu tariq, berbagai persinggahan perjalanan mereka lalui bersama. Wahai muridku, sekarang kita istirahat dulu. Kita berhenti dulu ya.
mari kita berjalan lagi. Itu manazilul thoriq, kita berhenti pada persinggahan-persinggahan. Saiki ujian dhisik le, wahai murid-murid sekarang diuji dulu. Kamu nyantel enggak le sinau wingi niku jadi seperti itu. Manazilul thoriq. Mereka melalui juga syuhuruha wasanaiha. Jadi tahun-tahun berganti tahun mereka lalui bersama. Maka hubungan mereka itu at-tarafuq, saling kasih sayang. Jadi Imam Ghazali mencerminkan hubungan guru dan murid itu luar biasa seperti itu. Oh, ada guru dan murid sekarang begitu itu. Le bapak po ibu, pak guru pak bu guru ini sangune ming semene ya saiki dicuel-cuel ben rata ya. Misalnya begitu ya. Jadi misalnya begitu itu ya, kalau mungkin di pesantren-pesantren itu kita masih terkadang bisa merasakan ya bagaimana sebenarnya hubungan guru dan murid itu seperti itu. Maka yang namanya Imam Malik sama Imam Syafi'i itu beda mazhab. Padahal itu guru dan murid. Tapi walaupun berbeda pendirian, Imam Malik itu kasih sayangnya sama Imam Syafi'i luar biasa. Saya dulu kan pernah ceritakan, Imam Syafi'i setelah berguru dengan Imam Malik di Madinah itu cukup pamitan. Wahai Imam Malik, saya mau meneruskan mencari ilmu ke Irak, ke murid-muridnya Imam Hanafi, karena Imam Hanafi sudah sedo gitu ya. Saya akan ke murid-muridnya Imam Hanafi, berguru mazhab Hanafi. Itu sama Imam Malik disiapkan bekal, disangoni, ditukokke kendaraan. Ya kendaraan ketika itu mbuh unta, mbuh kuda. Wes ya Syafi'i, Ahmad, lah nyebutkan Ahmad Muhammad ya. Wes tak sangoni. Wes tak tukokke kendaraan kono nek arep mangkat. Dan nek saiki tak gak beasiswa kowe. Nah, seperti itu. Beasiswa saya berangkat. Padahal sekarang pengikutnya bisa jadi do padu loh, karena beda carane ning ibadah. Kowe carane ngono, kowe Imam Malik, kowe aku melu Imam Syafi'i. Wah, awake beda ya. Padahal gurunya itu dulu seperti itu. Imam Malik sama Imam Syafi'i mau pisah itu luar biasa. Imam Malik seperti itu. Maka dalam urusan pemahaman itu berbeda itu biasa. Asal masing-masing punya dasar dan bukan mencari kepenae. Nah itu. Karena kalau kepenae itu nafsu, bukan akal. Bukan akal. Tapi mana? Oh, Imam Malik punya dasar itu, Imam Syafi'i punya dasar itu. Sudah. Nek cara jawane wis donga di nongo. Orang Jawa mengatakan antum selamat. Yang penting ikhlas dalam beribadah itu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi itu Imam Malik. Jadi saling mengasihi ya, kasih sayang. Ketika Imam Malik Imam Malik jenengan kok nganti ngoten ya, semurite saya dibekali. Imam Malik jarine ngeten ya. Saya ingin menyempurnakan kebaikan. Aku rame ngajari, rame mulang, neng gandeng aku duwe tak pahiti. Tak pahiti itu maksudnya nei pahitan gitu ya. Bukan pahit dalam arti pahit gitu ya. Tak pahiti, tak nei pahitan. Gue arep meningkat ilmune. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi jadi kasih sayang seperti itu karena mereka itu menyusuri jalan bersama. Ibarat orang mengatakan dalam suka duka gitu ya. Itu sampai seperti itu. Kemudian min baladin ya, mereka itu seperti musafir min baladin ila baladin ya, dari satu negeri ke negeri lain. Orang yang menempuh perjalanan panjang maka ada yujibu tahabub, itu mengharuskan adanya saling kasih sayang, wa tawadud, dan saling mencintai di antara mereka. Karena perjalanan panjang itu menjadikan mereka itu ini kan ibaratnya ini perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi salah satu persahabatan orang itu kan diuji dalam perjalanan ya. Nah, jadi dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Itu kalau tidak salah dari Sayyidina Umar bin Khattab atau siapa ya. Jadi ujilah antara lain dengan seperti itu, atau malah hadis itu ya. Jadi ujian, salah satu ujian kasih sayang itu adalah perjalanan, karena di perjalanan itu kita akan menghadapi krisis, kesulitan, kerumitan, kerepotan.
Sehingga di perjalanan itu akan nampak apakah dia itu sebenarnya orang yang baik atau tidak. Karena di perjalanan akan ketok. Jadi orang sering mengatakan wong nek munggah kaji sesok ketok asline gitu ya. Karena apa? Secara logika perjalanan, logika safar, yang namanya orang berjalan itu tentu akan mengalami ujian-ujian. Kalau di rumah nggak ada ujian, karena haus tinggal ngambil, lapar tinggal ngambil gitu ya. Nggak ada orang lain yang diminta tolong mengganggu. Tapi dalam perjalanan itu kan semua diuji. Dalam kondisi lapar siapa yang paling tidak sabar? Dalam kondisi kesusu siapa yang paling, dalam tanda kutip Pak bahasa Jawa itu emosian atau ngudung gitu ya. Dalam kondisi kesusu siapa yang paling emosian atau ngudung tadi? Itu akan kelihatan semuanya karena memang dalam kondisi krisis. Maka kalau kita mengalami kesulitan itu juga di satu sisi ujian. Keluarga saja juga diuji dalam kondisi kurang. Kesabarannya gimana istrinya itu. Jajal nek pas wong ngomong aku janranya keli duit tenan gitu ya. Orang gimbal barang lo maksudnya ya. Memang ranya keli gitu ya. Artinya pas nggak ada apa-apa. Kemudian juga sama. Artinya suaminya gimana kesabarannya. Orang suami yang ngerti sambate, Pak ini anaknya bayar lu langsung nesu gitu ya. Jangan nesu ini dipikir bareng. Anggaran yang kesulitan lapori nesu ya, jangan nesu. Mau kalau seorang suami tanggung jawab, ya saya dipikir bareng gitu ya. Jadi begitu. Jadi itu ujian krisis-krisis dalam hidup gitu ya. Jadi memang semua orang mengatakan cinta dengan Laila. Kalau dalam kisah Laila Majnun itu kan ada cerita Laila Majnun. Laila Majnun. Jadi sebenarnya yang gila bukan Laila, tapi orang-orang itu semua tergila-gila sama Laila. Orang bisa mengatakan ana uhibbu Laila, saya cinta Laila, karena Laila itu memang bunga desa, bunga kota gitu ya. Sehingga setiap orang bilang cinta sama Laila. Tapi nanti akan terbukti apabila Laila dalam bencana, siapa yang berani mati demi Laila. Itu akan terbukti. Kalau dalam kondisi waras biasa. Jadi banyak orang-orang foto pre-wedding, foto wedding itu kayaknya dunia milik mereka berdua. Nanti jajal diuji randuwe duit gitu ya. Kalau tetap tegar ya artinya sudah teruji dalam berbagai kendala kehidupan. Kalau Roma Irama itu kan bilang ya dalam lagunya, kalau pas orang itu di pintu penjara nggak ada temannya. Orang pas sedih itu semua menjauhi, tapi pas dia sukses, dia semua ada, semua orang akan mendekat pada dia. Nah itu memang tabiat hidup manusia. Jadi maka kesulitan itu adalah ujian gitu ya. Nah, jadi ini perjalanan juga ujian. Nah, ini dikatakan selanjutnya waladzikon fihi. Jadi ini nih. Fa kaifa safaru ila Allah taala wal firdausul a'la waladzika fihi. Maka apalagi ini perjalanan menuju Allah Ta'ala dan surga Firdaus. Perjalanan di dunia saja menjadikan kita itu harus saling berempati satu dengan yang lain. Apalagi ini perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal yakun ba'idan anitanafus, maka jauhkanlah, hendaknya jauh anitanafus, berlomba watazahum, dan saling mengalahkan. Maka antara guru dan murid, penasihat dan yang dinasihati, bapak ero anake, maka jangan mereka itu bertanafus, berkompetisi dan saling mengalahkan. Ini orang saling mengalahkan. Bapak mesti luwih menang bangane anake, bahwa guru luwih menang. Tapi maka ada pepatah, guru yang baik yang bisa menjadikan murid lebih pintar dari gurunya, kan begitu. Luwih pintar bangane gurune. Nah, tapi artinya bahwa itu tidak mesti seperti itu, karena juga sulit ya membuat murid lebih pintar dari gurunya, anak lebih dari bapaknya, itu bukan hal yang mudah. Saya kan sering mengatakan, nek bapaknya presiden, anaknya itu tadi sekjen PBB.
Ngluwi bapakne piye gitu ya. Tapi bukan berarti di situ ya, artinya bahwa ini tidak berlomba-lomba, bahwa ini juga tidak saling mengalahkan. Itu antara guru. Jadi itu persahabatan yang sedemikian rupa. Maka di dalam taklim muta'alim atau di dalam ajaran keakraban guru dan murid itu salah satu syaratnya itu wasuhbatu ustadzin. Suhbatu itu sohib, mempersahabati guru. Guru itu dipersahabati. Itu hubungannya sampai seperti itu. Itu ada yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris, orang-orang barat menerjemahkan and the professor companionship. Jadi artinya bahwa hubungan guru sama murid, yang diajar sama yang mengajari itu persahabatan. Coba para sahabat Nabi itu nyebutnya kan bagus sekali. Quran juga menyebutnya bagus sekali. Wa ashabihi. Padahal itu murid-muridnya, nggak disebut muridnya, tapi para sahabat Nabi. Nggak disebut muridnya, tapi disebut sahabat Nabi. Bahwa guru sama muridnya itu ya sahabatnya. Itu ya ini konsep Islam ya, cara-cara Islam itu sama seperti itu. Para ulama kalau membahas itu melebihi dari ilmu-ilmu cara pembelajaran modern. Ini khasanah semuanya. Nah, terakhir dalilnya inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja setiap orang mukmin, semua orang mukmin ikhwah. Ikhwah itu adalah persaudaraan. Jadi innama itu hanya saja hubungan mukmin satu dengan yang lain itu tidak bisa tidak kecuali hubungannya ikhwah, persaudaraan. Nah, jadi al-muslimu akhul muslim, jadi ya begitu. Ya, jadi cukup sampai di sini. Ini masih kewajiban atau adab guru yang pertama, menyayangi, mengasihi muridnya. Adab kiai kepada santrinya, adab ustadz kepada muridnya, adab pembimbing kepada yang dibimbing, pembina kepada yang dibina. Orang tua yang mengajari anaknya juga harus mengikuti hal-hal itu. Makatan ingkang sakit kita aturakan. Ini masih ada 4-5 menit. Kalau ada pertanyaan monggo. Ada khilaf mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan kifarat majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.